Sidang 1 pada Selasa 10 September 2024 dengan agenda pembacaan dan dakwaan. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register 01 SMA Budi Mulia 2024 dengan terdakwa Nelson Masuk dan Luz Lorenzo Kapten akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum, diharap memasuki ruang sidang. Sidang pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan sewaktu persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau musik dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari gedung pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun audio recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Demikian peraturan sidang diperhatikan. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 01 SMA Budi Mulia 2024 pada hari ini, Selasa, tanggal 10 September 2024 dengan terdakwa Naito Santoso dan Luis Lorenzo Kapten akan segera dimulai. Majelis hakim silakan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin silakan duduk. Perhatian semuanya, sidang akan segera dimulai. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan juga alat elektronik selama persidangan berlangsung. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar atau merekam, majelis mempersilakan, namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana umum dengan nomor register 01 SMA Budi Mulia 2024 atas nama terdakwa Naito Santoso dan Luis Lorenzo Kapten pada Selasa 10 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, mohon untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Pada masyarakat, mohon untuk menghadirkan terdakwa dan terdakwa yang Santoso dan Luis Lorenzo Kapten ke ruang persidangan. Kepada petugas, tolong menghadirkan terdakwa atas nama Luis Lorenzo Kapten dan Naito Santoso ke dalam ruang persidangan. Terdakwa silakan duduk. Saudara-saudara terdakwa, apakah saudara sekarang berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Yang mulia, saya dalam kondisi sehat, baik dalam jasmani maupun rohani, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saya dalam keadaan sehat maupun jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan ini. Baik. Saya akan menanyakan identitas saudara pelaku utama sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama, Naito Santoso, tempat tanggal lahir, Jakarta,
29 September 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pademangan 3 Gang 2, agama Buddha, pekerjaan mahasiswa. Apakah identitas tersebut benar? Benar ya mulia. Selanjutnya, kepada pihak terdakwa sebagai pelaku pembantu, nama Luis Lorenzo Carlen, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Juli 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pademangan 1 Gang 13, agama Buddha, pekerjaan mahasiswa. Apakah ini tersebut benar? Benar. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan juga kartu advokat saudara? Silakan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Silakan dibacakan. Jaksa Negeri Jakarta Pusat, Jalan Merpati nomor 5, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Surat dakwaan nomor 01 SMA Bolimula 2024. Identitas terdakwa, nama lengkap Majer Santoso dan Luis Lorenzo Carlen. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 29 September 2003 dan 11 Juli 2003. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Pademangan 3 Gang 2 dan Jalan Pademangan 1 Gang 13. Agama Buddha dan Kristen. Pekerjaan mahasiswa. Penahanan Tentang penyidik Polisian Resort Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai 10 September 2024. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2024 sampai dengan 17 September 2024. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 2024. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024. Dakwaan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 bertepatan di Jalan Tanjung Gedong 1 Jakarta Barat atau setidaknya di lokasi lain yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Naido dan Luis Lorenzo Carlen telah melakukan tindakan pemerkosaan. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal tersebut. 8 Oktober 2024 Ken Sarjana Hukum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksekusi atas tuntutan pidana tersebut? Bagaimana pengacara? Apakah saudara bersedia sidang ini? Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan lagi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan agenda acara yaitu pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum diharapkan untuk menghadapkan kembali terdakwa dan mempersiapkan pembelaan pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang
Sidang kedua pada Selasa 17 September 2024 dengan agenda pembacaan pembelaan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01 SMA Budi Mulya 2024 atas nama terdakwa Raido Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Apakah penasihat hukum atau terdakwa sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Silakan dibacakan. Nota keberatan untuk menerangkan selalu terdakwa Raido Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dari bacakan. Permohonan bahwa berdasarkan kemarin dan keadaan dalam eksepsi atau keberatan ini. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dari satu menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan dua menyatakan terdakwa keberatan umum kabur oleh pelanggaran hukum atau pasal 1 ayat 20 setelah dan itu terdakwa pembuatan dan tindakan apakah di Indonesia tahun 1945 tahun sama yang menyatakan surat dakwaan menuntut hukum 33 dari kategori yang melakukan itu atas tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan supaya Indonesia agar melakukan terdakwa dan tahanan dan hukuman. 5. Menggunakan daya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memutuskan sekali lagi. Jakarta 10 September 2020 penasihat hukum yang Apakah jaksa penuntut umum mengerti apa yang dibacakan? Mati yang mulia. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan pendapatan nota keberatannya. Pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan Instruksi kepada jaksa penuntut umum mohon untuk lebih ditingkatkan lagi suaranya. baik mulia. Pendapat nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum dalam perkara atas hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasehat hukum atas nama terdakwa dilanjutkan penetapan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa Jakarta 17 September 2023 permata ini seperti ini. Kami keberatan yang mulia. Eksepsi tetap dilakukan sebagai tindakan ringan terhadap terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa dihukum tanpa ada bukti fisik ataupun saksi dari korban? Kepala Penasihat Hukum Gracia, mohon untuk tetap tenang dan menjaga suasana agar tetap kondusif selama persidangan. Apakah bisa dimengerti? Baik yang mulia. Baik, saya lanjutkan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah ada? Sudah, yang mulia. Mohon untuk disiapkan pada sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Sidang lanjutan pemeriksaan selesai. Baiklah, sidang hari ini ditutup dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan agenda acara keterangan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum diharapkan untuk membawa kembali terdakwa 1 dan 2 ke dalam persidangan, dan juga saksi dan juga bukti. Dengan demikian, maka persidangan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ketiga pada Selasa 24 September 2024 dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara tindak pidana umum dengan nomor register 01 SMA Budi Mulya
2024 dengan atas nama terdakwa Naido Santoso dan Luis Lorenzo Carlen pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon maaf yang mulia, ini penasihatnya keberatan. Jika para terdakwa ada beberapa keterangan, ada berarti para terdakwa tidak secara bebas berada dalam ruang persidangan. Sebagaimana yang menerapkan pada pasal 154 ayat 1 KUHP. Kebetulan termulia, terdakwa sedang dinyatakan ini dan sudah terdaftar. Mama terdakwa sedang memakai wanita anak. Kami keberatan yang mulia, bagi tahanan hasil karena jika para terdakwa melakukan penahanan akan tekan psikisnya pada saat agenda keterangan saksi korban. Baik, saya akan bertanya kepada saudara terdakwa. Apakah saudara-saudara merasa terganggu? Baiklah, jika saudara terdakwa tidak merasa terganggu, maka baju tahanan dapat tetap digunakan selama persidangan berlangsung. Apakah jaksa penuntut umum sudah menyiapkan saksi-saksi yang diberikan hari ini? Sudah, yang mulia. Jaksa penuntut umum membawa berapa saksi? Sudah saksi. Baik, mari kita mulai dengan saksi yang pertama. Kami dari untuk membawa salah satu saksi ke ruang persidangan. Petugas tolong menghadirkan saksi korban pertama atas nama Stefani Olivia ke dalam ruang persidangan. Saudari, silakan duduk. Saya akan bertanya kepada saudari, apakah saudari sekarang berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap memberikan kesaksian pada sidang hari ini? Ini yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan menemani dan saya siap memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana tertulis dalam BAP. Nama, Stefani Olivia. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 September 2005. Umur, 19 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat, Jalan Kedenangan 3 Raya, Gang 2. Agama, Kristen. Pekerjaan, mahasiswa. Apakah benar? Baik, sebelum saudari memberikan keterangan selama persidangan ini, menurut dengan undang-undang, saudari harus bersumpah dan dijanji. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Silakan, yang mau satu. Saudari dimohon demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara sidang ini akan mengatakan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Oleh karena itu, majelis hakim berharap saudari yang memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti, saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana tertulis dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Baiklah, pertama kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara memiliki pertanyaan kepada saksi? Karena saudari, apakah saudari mau jawab? Ya, saya bertanya. Apa hubungan saudari dengan saudara terdakwa? Saya saya juga berhubungan dengan terdakwa. Saya juga mengenal terdakwa. Saya tidak kira Apakah saudari tahu juga atau ada dipanggil hari ini? ya, saya tahu. Kalau ini saya tahu ayat organisasi dalam ayat. Melakukan tindak penganiayaan terhadap korban. Saya tidak melihatnya secara Apakah saudari kapan kejadian tersebut? ya. Kejadiannya pada tanggal 3 itu saya rumah saya dan kami baru saja dan saya pergi kampus kami pada pukul 10. Di mana saudari sering melihat laporan buat korban? Hanya di depan aku ada. Terakhir saya melihat dia
Apakah saudari tahu siapa alasan korban setuju untuk menaniakan tanggal terdakwa? Saya tahu. Sebelumnya teman saya pernah cerita kepada saya kalau ia dan terdakwa itu kemudian Setelah korban itu diminta kedua, apakah korban mengontak saudari untuk meminta pertolongan? tidak, Bu, saya tidak bisa mengabari saya tentang malam ini. Baik, pertanyaan dari saya dan juga Baik, bagaimana saudara terdakwa? Apakah keterangan yang disampaikan dengan saksi benar adanya? ini ya, dikatakan sebenarnya adalah pengadaan benar ini. Baik, apakah yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum? Apakah yang membuat Anda yakin bahwa terdakwa Naindo yang berada di samping saya benar-benar melakukan tindakan penganiayaan? Anda mengatakan bahwa Anda hanya melihat korban sehingga korban dijemput oleh terdakwa. Anda bahkan membiarkannya pulang bersama dengan terdakwa. Saya baru mengetahui kejadian ini beberapa hari setelah. Saya juga baru tahu kalau teman saya masuk rumah sakit. Saya yakin Naidola yang menjadi pelakunya karena ia yang terakhir di rumah. Lantas, mengapa korban tidak mengabari Anda jika kejadian buruk menimpa korban? Selain terdakwa, Anda lain yang mengetahui kalau korban membunuhnya. Saya hal ini berkaitan dengan kondisi yang kuat teman saya. Apa sih? Sekarang saya tidak bisa mengabari teman saya. Baik, kalau bisa saya simpulkan bahwa saudara saksi sendiri tidak bisa menemukan Tuhan ya dan Baiklah, keterangan yang disampaikan oleh saksi dianggap cukup. Terima kasih atas kesaksian saudari. Silakan saudari kembali nama yang telah disediakan dan tetap menjaga ketenangan selama persidangan yang berlangsung. Jaksa umum, apakah saksi lain sudah siap memberikan kesaksian? Dimohon permohonan saksi kedua pada sama juga yang ambil dalam pemeriksaan. Para petugas tolong menghadirkan saksi korban atas nama Livia Lenka ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Saya akan bertanya kepada saudari, apakah saudari sekarang berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap memberikan kesaksian dalam persidangan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan identitas saudari bagaimana tertulis dalam BAP. Nama, Livia Lenka, tempat tanggal lahir, Jakarta, 22 Februari 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Benjamin Sueb, nomor A5, Kemayoran, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa. Apakah benar? Benar, ya. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan pada sidang hari ini, menurut dengan undang-undang, saudari harus bersumpah dan dijanji. Apakah saudari bersedia? Saya bekerja yang mulia. Siapa? pengawasan tersebut. Saudari dimohon Saudari mohon diikuti kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara sidang ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara sidang ini akan menyatakan yang benar akan mengatakan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari Saudari saksi telah bersumpah dan berjanji menurut agama yang saudari anut. Oleh karena itu, majelis hakim berharap saudari akan memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana tertulis dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? yang mulia. Silakan. Baiklah, pada saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Saya yang mulia. Apa hubungan saudari saksi dengan terdakwa? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa. Saya hanya sebagai ahli proses di mana Apa yang saudari lihat ketika kejadian tersebut sedang terjadi? saya melihat korban seperti dan korban seperti Apakah saudari saksi sempat melihat keadaan korban tersebut? Nah, saya melihat korban saya terangkat yang gagal. Lalu terdakwa yang lalu melompat menjegat. Baik, pada
pada pada itu bagaimana bisa yakin bahwa ada kejadian tangan tangan ini terdakwa dan juga tidak Korea. Itu masyarakat dalam korban dan terdakwa itu tanggung jawab. Maaf kepada saudara kami, pertanyaan tersebut tidak bisa kami terima karena bersifat mengintimidasi. Dan saya sempat mengambil foto saat Gimana tugas? Baik, pada saudari penasihat hukum, mohon untuk maju ke depan dan melihat foto dari ponsel milik saksi. Bagaimana? Saudari penasihat hukum dan terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi? Tidak yang mulia, yang benar. Saya mengalami kota tersebut. Namun saya memang berjanji kepada teman saya untuk mengatakan pulang. Namun saya sempat berhenti sebentar karena saya melihat sahabat saya yang berada di samping saya. Apa yang dikatakan itu benar yang mulia. Saya hanya betul-betul menjawab dan berpapas di foto tersebut. Dan ini saya mencegahnya untuk itu. Kan karena nanti langsung melakukannya pulang. Mohon yang mulia, terkait foto tersebut pernyataan saksi bermisi tidak terkait karena di dalam foto tersebut yang diduga terdakwa masih belum jelas dan matanya juga belum jelas, sehingga foto tersebut perlu diperiksa ulang untuk mengetahui apakah benar wajah yang terdapat dalam foto memang wajah dari mana. Pembelaan dan penasihat hukum tidak dapat kami terima karena tentunya korban tak berdaya dalam situasi tersebut, di mana korban melawan tenaga kedua terdakwa sendiri. Dan jika terdakwa ingin mengatakan korban dengan selamat, mengapa terdakwa malah mengatakan korban ke ruang terlantar seperti yang dilihat dalam foto? Mulai hormat terkait dengan pernyataan yang saudara barusan lakukan. Kamu memiliki saksi di bidang forensik karena membuktikan bahwa tingkat penganiayaan dan pengorbanan yaitu apa adanya. Secara kronologis, kami akui belum jelas. Namun dengan ada saksi ahli, kami yakin kesaksian akan jelas ada. Beliau merupakan seorang dasar karena merawat korban pada saat korban mengalami seorang Baik, silakan duduk. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dianggap cukup. Terima kasih atas kesaksian saudari. Sekarang saudari diharapkan kembali tempat yang telah disediakan dan tetap menjaga ketenangan selama sidang ini berlangsung. Jaksa penuntut umum, mohon untuk menghadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Paling dimohon untuk masuk ahli. Pada petugas, tolong menghadirkan saksi ahli bernama Firmanto dalam ruangan. Silakan duduk. Saya mau bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan yang baik secara jasmani maupun rohani dan saya siap untuk memberi kesaksian saya dalam sidang saya. Baik, kalau begitu saudara saksi ahli, silakan maju ke depan untuk memberikan surat tugasnya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP, dan saya meminta saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama, Profesor Dr. Gilbert Ong, spesialis penyakit dalam. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 5 November 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kandungan 4, Gang 13, agama Kristen, pekerja dokter. Apakah benar? Benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan,
Menurut undang-undang, saudara harus disumpah dan dijanji. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Jangan perhatian yang kedua. Terima kasih atas waktunya. Saudara silakan diri. Saudara diharap untuk mengikuti kata saya. Begitulah saya berjanji Bahwa saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara sidang ini bahwa saya sebagai saksi dalam sidang perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji dan bersumpah menurut agama yang saudara anut. Oleh karena itu, majelis hakim berharap bahwa saudara akan memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Maka saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Saudara silakan menjelaskan riwayat pendidikan saudara. Saya menyelesaikan pendidikan S3 saya di jurusan kedokteran spesialis penyakit dalam di Universitas Gajah Mada dan saya mendapatkan gelar. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada korban, kepada saksi? Ya, yang mulia. Saudara, apakah saudara bisa menjelaskan apa yang dialami oleh korban? Baik, setelah dijalaninya pemeriksaan fisik, pengambilan sampel, dan pemeriksaan visum, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami lubang atau trauma umum yang disebabkan oleh kekerasan di bagian leher, kaki, lengan, dan sekujur tubuh. Dan juga korban mengalami luka lecet di lengan dan kaki akibat bekas ikatan tali rafia. Dan dapat dilihat juga bahwa korban mengalami trauma training disebabkan oleh selaput darah korban yang mengalami robek karena pemerkosaan. Dan setelah dia sampel, terdapat sperma di rambut kemaluan korban. Dan setelah dia swab, dapat diagnosa bahwa korban positif hamil. Apa saudara bisa menjelaskan Seperti apa yang baru jelas kekerasan fisiknya seperti tendangan, pukulan, dan yang lain-lain. Memar yang terdapat di sekujur tubuh korban hanya bisa terjadi jika ada kekerasan seperti itu. Kira-kira membutuhkan berapa lama agar korban dapat menjalani aktivitas yang masuk? Menurut medis, paling lama korban membutuhkan perawatan selama 1 tahun agar dapat beraktivitas dengan normal. baik yang terjadi dalam kami? Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Saudara saksi berdasarkan keterangan barusan, bagaimana cara saudara saksi menyimpulkan bahwa luka di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan fisik seperti pukulan dan tembak? Saya menyimpulkannya berdasarkan penglihatan saya dan pengalaman saya selama menangani korban-korban trauma fisik. Menurut saudara saksi menyimpulkan kekerasan yang dilakukan hanya dengan mengatur makhluk. Baik, sekian dari saya. Baiklah, keterangan yang disampaikan oleh saudara dianggap cukup. Terima kasih atas kesaksian saudara. Silakan saudara kembali ke tempat yang telah disediakan dan tetap menjaga ketenangan selama persidangan ini berlangsung. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi atau bukti yang dibawa ke persidangan ini? Ya, maksudnya yang mulia, terdapat bukti berupa rekaman suara dari HP korban yang menunjukkan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada sang korban. Apakah bukti tersebut bisa ditunjukkan pada sidang hari ini? Ya, yang mulia. Silakan tunjukkan. Nah ini arahnya kemana? Ini kayaknya bukan arah ke rumah gua. Ya sabar aja sih, ini kan namanya juga jalan cepat. Lu serius aja, ini makin lama kenapa gangnya makin sempit? Ya kan gue juga buru-buru tuh, sabar aja kali. Ini makanya gue mau anterin lu cepet-cepet lewat jalan ini. Ya. Nah lu gila ya? Lu ngapain sih? Woi! Kasih! Ini lu ngapain? Lu ngapain sih? Berdasarkan kawan-kawan kalau keadaan melihat, bisa jelas bahwa korban tak menerima tindakan tanggapan dari Santoso mengenai ulama yang memulai tempat dan korban buat kami. Korban merasa perlu mendingan ya diwakil dengan para mencari siapa
Jadi kemudian lagi, kamu paling penting itu kan karena terdakwa itu soalnya kata dapat dijerat dari respons terdakwa Luis kepada pemimpin bagian korban. Soal jenis korban terjerat dengan hilaf ketika kedua terdakwa membawa korban secara paksa ke dalam ruangan pos terlantar. Rekaman terus berjalan ketika akhirnya terdakwa Nainggolan Santoso melempar HP korban yang menghentikan rekaman bangsa. Baiklah, selanjutnya, apakah masih ada bukti yang ingin diberikan? Tidak hanya yang mulia, selanjutnya korban akan memberikan kesaksiannya. Baiklah, kepada tim penasihat hukum, apakah tim penasihat hukum memiliki saksi ataupun bukti untuk meringankan terdakwa? Baik, jaksa menuntut umum, apakah saudari korban dapat dihadirkan pada sidang ini? Yang mulia, kami minta waktu untuk melahirkan korban dalam tugasnya karena korban baru saja pulih dari sakit dan baru izin awalnya pulang. Baiklah, kepada tim penasihat hukum, apakah saudari setuju bahwa sidang ini akan ditunda? Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan lagi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan agenda acara, yaitu pemeriksaan keterangan saksi korban, pernyataan terdakwa, dan pembacaan putusan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, diharapkan untuk menghadapkan kembali terdakwa dan membawa korban di sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kembali pada 1 Oktober 2024 dilakukan pembacaan. Sidang lanjutan perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01 SMA Budi Mulia 2024 atas nama terdakwa Nainggolan Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan korban pada sidang hari ini? Sudah yang mulia. Silakan untuk dihadirkan. Baik yang mulia. Karena dibuat untuk membawa masuk korban ke dalam persidangan. Para petugas dalam menghadirkan korban pertama unit RC Budiman ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baiklah, saudari korban, apakah saudari sekarang berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini? Saya dapat kondisi sehat dan takut orang besar setiap perjuangan. Apakah saudari yakin? Baik Pak, terlebih dahulu saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP. Mohon untuk saudari untuk menjawabnya dengan baik. Nama, Iomi Teresia Budiman. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 5 Agustus 2005. Umur 19 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat, Jalan Kartini 3, nomor 125, Kecamatan Sawah Besar. Agama Kristen, pekerjaan mahasiswa. Apakah benar? Baik, seluruh saudari memberikan kesaksian pada sidang hari ini. Menurut dengan undang-undang yang berlaku, saudari bersumpah dan berjanji. Apakah saudari bersedia? Silakan. Saudari berbentuk menurut identitas saya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai korban dalam perkara sidang ini bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang benar. Tidak lain dari yang benar. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut.
Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam pidana selama lamanya 7 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 242 KUHP. Maka saudari mengerti. Baiklah, pertanyaan kepada korban saya serahkan kepada hakim mengadil. Saudari korban, apakah saudari mengenal terdakwa? Bisakah saudari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara saudari dengan kedua terdakwa hingga saudari bisa dianiaya oleh terdakwa? Pada hari itu, terdakwa dan terdakwa saya dinyatakan pulang karena memang saya mengiyakan karena saya belum dekat dengan terdakwa. Dia merupakan anak tinggal saya dan dahulu merupakan keluarga saya. Tidak ada yang aneh soal terdakwa pulang. Tiba-tiba terdakwa itu kembalikan arahnya dan melewati ajaran yang terus yang lain. Saya mulai merasa cemas dan takut. Saya mulai merekam rekaman saya dengan yang bukan. Ia bilang bahwa ia hanya melewati jalan terus dari depan. Namun benar saja. Kami sampai di sebuah kosan. Lalu saya melihat terdakwa ini. Lalu mereka langsung menarik saya ke dalam kosan tersebut. Tadi lagi saya merekam rekaman kami. Sampai dia menarik handphone saya dan membantunya. Dan mereka langsung minta saya 10 jam. Lalu mereka melakukan kegiatan yang kemudian. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara memiliki pertanyaan kepada korban? Baik. Bagaimana dengan saudara penasihat hukum? Apakah saudara memiliki pertanyaan kepada korban? Baiklah. Keterangan yang disampaikan oleh korban dianggap cukup. Terima kasih atas kesaksian saudari. Silakan saudari kembali ke tempat yang telah disediakan dan tetap menjaga keterangan selama persidangan yang berlangsung. Pada saudara terdakwa, apakah semua kesaksian yang diceritakan oleh korban sesuai dan benar adanya? Apakah saudara mengakui bahwa apa yang saudara lakukan telah melanggar hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku? Saya mengakui bahwa saya telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan tidak pidana melakukan. Baiklah, kami akan membacakan surat tuntutan sidang hari ini kepada terdakwa. Diminta kepada para hadirin untuk tetap di tempatnya masing-masing. Surat tuntutan sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum dan akan dibacakan sekarang. Apakah saudara terdakwa siap? Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk dibacakan. Baik, yang mulia. Putusan SMA Jakarta Pusat nomor 01 SMA Budi Mulia 2024. Terdakwa Nando Santoso Yuli Soranyo Kalen nomor 01 SMA Budi Mulia 2024. Tingkat proses mediasi klasifikasi pidana khusus pemerkosaan kata kunci pemerkosaan tahun 2024, tanggal register 20 April 2024. Lembaga peradilan SMA Jakarta Pusat. Jenis lembaga peradilan SMA. Hakim ketua Grace Kelly. Hakim anggota 1 Jen Laura. Hakim anggota 2 Videolia Valerie. Jaksa 1 John Yuduna. Jaksa 2 Ken Jefferson. Pengacara 1 Gracia. Pengacara 2 Karen. Penitera Owen. Menerima permintaan mediasi dari jaksa penuntut umum tersebut. Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 01 SMA Budi Mulia 2023 tanggal 1 Oktober 2024 dengan perbaikan mengenai amal putusan nomor 1 dan nomor 2 sehingga amal selengkapnya sebagai berikut. 1. Menyatakan dakwaan pertama alternatif ke 1 adalah batal demi hukum. 2.
menyatakan terdakwa Luis Lorenzo Carlen dan Nando Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan maksud hanya memuaskan nafsu. Dijatuhkan pidana kepada Luis Lorenzo Carlen dan Nando Santoso dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. 4. Dinyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. 6. Menyatakan barang bukti berupa rekaman suara korban, tali mafia, dan foto terdakwa membawa korban ke dalam gudang. 7. Tetap terpampir dalam berkas perkara. 1. Membawa KTP Indonesia Malaysia 5 dengan NIK 3173 6973 4512. 2. Membawa fotokopi Nando Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dengan NIK 3173 1334 57116 dan NIK 3173 34456. 8. Membebankan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat mediasi ditetapkan sebesar Rp5.000. Tanggal musyawarah 10 September 2024. Tanggal pembacaan 1 Oktober 2024. Baik, apakah saudara terdakwa ingin mengajukan pembelaan? Bagaimana saudari penasihat hukum? Kami tidak sengaja membela baik melihat Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidangnya ditunda minggu depan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kelima pada Selasa 8 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 01 SMA Budi Mulya 2024 atas nama terdakwa Nando Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Baik, dengan hasil diskusi kami bertiga, terdakwa dijatuhi pidana dengan penjara selama-lamanya 15 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila terdakwa keberatan dengan putusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari dari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah Anda mengerti dengan putusan ini? Sebagai penasihat hukum, mohon untuk dibantu apabila terdakwa ingin mengajukan upaya banding. Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 01 SMA Budi Mulya 2024 atas nama terdakwa Nando Santoso dan Luis Lorenzo Carlen dinyatakan selesai dan sidang ini kami